Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maximilianus Eriko More dengan NPM 2510-193 kelas 2C Teknik Industri, yang pada kesempatan kali ini akan mengerjakan tugas ujian mengenai material teknik. Nomor 1, konsep dislokasi dalam material. Nah teman-teman, yang pertama kita harus mengetahui definisi. Dislokasi adalah cacat kristalografis atau ketidakteraturan dalam susunan atom di dalam struktur kristal logam. Analoginya, bayangkan sebuah karpet yang panjang. Untuk menggeser karpet tersebut, Anda tidak perlu mengangkat seluruh karpet sekaligus, tetapi cukup membuat lipatan kecil dan mendorong lipatan tersebut hingga ke ujung. Lipatan itulah yang disebut dislokasi. Pentingnya, dislokasi memungkinkan logam untuk mengalami deformasi plastis pada tegangan yang jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk menggeser seluruh bidang atom secara serempak. Nomor 2, peran dislokasi dalam deformasi. Saat gaya luar diberikan pada logam, dislokasi mulai bergerak sepanjang bidang slip. Deformasi plastis, pergerakan dislokasi yang masif inilah yang menyebabkan logam yang dibentuk. Misalnya ditekuk, ditarik menjadi kawat atau dipres. Jika tidak ada dislokasi, logam akan bersifat sangat rapuh atau sangat keras, tapi tidak bisa dibentuk karena atom-atom harus bergeser secara bersamaan, yang memerlukan energi ikatan yang sangat besar. Nomor 3, metode penguatan material. Penguatan material pada dasarnya bertujuan untuk menghambat pergerakan dislokasi. Jika dislokasi terkunci atau sulit bergerak, material menjadi lebih keras dan kuat. Yang pertama itu ada metode penguatan strain hardening. Cara kerjanya strain hardening ini menambah kepadatan dislokasi melalui deformasi dingin, sehingga dislokasi saling bertumbukan dan macet. Yang kedua ada grain size. Cara kerja grain size ini itu memperkecil ukuran butir kristal. Batas butir bertindak sebagai penghalang bagi pergerakan dislokasi. Yang ketiga itu ada solid solution straightening. Cara kerjanya menambahkan atom unsur lain ke dalam kisi kristal logam induk. Perbedaan ukuran atom ini menciptakan medan regangan yang menghambat gerakan dislokasi. Selanjutnya untuk nomor 4, mengenai kelebihan dan kekurangan. Pertama ada strain hardening. Kelebihannya yaitu meningkatkan kekuatan secara signifikan. Kekurangannya mengurangi kelenturan, meningkatkan tegangan sisa. Yang kedua ada grain size reduction. Kelebihannya yaitu meningkatkan kekuatan sekaligus meningkatkan ketangguhan. Kekurangan dari grain size, proses kontrol suhu yang rumit dalam pengerjaan panas. Yang ketiga ada solid solution. Kelebihannya meningkatkan kekuatan tanpa perlu perlakuan panas yang ekstrim. Kekurangannya terbatas pada kelarutan unsur paduan dalam logam. Untuk nomor 5, metode yang paling sesuai untuk kasus perusahaan yang ingin meningkatkan kekuatan tanpa menambah berat secara signifikan. Metode yang paling direkomendasikan adalah grain size reduction. Alasannya itu, Anda tidak perlu menambah material, melainkan mengubah struktur mikro internal material. Ini menjaga rasio kekuatan terhadap berat tetap optimal. Nomor 6, contoh penerapan dalam industri. Yang pertama ada otomotif. Penggunaan baja paduan mikro pada rangka atau komponen suspensi kendaraan untuk mendapatkan kekuatan tinggi dengan ketebalan yang lebih tipis. Yang kedua ada penerbangan. Penggunaan paduan aluminium yang diperkuat melalui mekanisme presipitasi
untuk komponen sayap pesawat yang ringan namun sangat kuat. Sebagai penutup, pada akhirnya inovasi material bukan hanya tentang membuat logam yang lebih kuat, tetapi tentang membuat logam yang lebih cerdas untuk tantangan masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung edukasi teknik ini.